Halo semuanya, kali ini kita masuk ke pembahasan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum masuk ke materi, lebih baik kita perkenalkan diri dulu yuk. Yang pertama, saya Safa Robiatul Adawiyah dengan NIM P37320220039. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama itu larutan elektrolit dan non-elektrolit seperti pengertian, karakteristik, dan jenis. Yang kedua ada larutan elektrolit dalam tubuh atau yang dicangkup adalah penggunaan elektrolit dalam tubuh. Yang ketiga ada hubungan dengan keperawatan. Materi ini membahas hubungan elektrolit dan non-elektrolit dalam keperawatan. Dan yang terakhir itu ada contoh penggunaan larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, larutan elektrolit dan non-elektrolit yang mencakup pengertian, karakteristik, dan juga jenis. Nah, dari pengertiannya itu apa sih? Larutan elektrolit itu sendiri mempunyai pengertian suatu senyawa yang dilarutkan dalam air yang menghasilkan larutan yang dapat menghasilkan sebuah arus listrik. Sedangkan jenisnya itu ada elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Nah, terakhir itu karakteristiknya. Apa sih karakteristik larutan elektrolit itu? Nah, karakteristiknya itu adalah dalam larutan elektrolit terdapat 2 jenis, yaitu kuat dan lemah. Nah, tapi dari setiap karakter tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda atau dari jenis tersebut mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita langsung masuk ke yang pertama, elektrolit kuat. Nah, di sini kita akan membahas pengertian, contoh, dan juga karakteristiknya. Apa sih elektrolit kuat itu? Nah, elektrolit kuat itu sendiri adalah larutan yang semua molekulnya itu terurai menjadi ion-ion atau dapat dikatakan terionisasi sempurna. Contohnya itu ada garam yang mencakup NaCl, KCl, CuSO4, dan KNO4. Yang kedua ada asam kuat seperti HCl, Hi, HBr, H2SO4, HNO3. Nah, dan yang terakhir itu ada basa kuat seperti NaOH, CaOH2, MgOH2 kali, dan KOH. Nah, karakteristiknya itu seperti mempunyai molaritas yang besar, ion yang banyak, derajat ionisasinya sama dengan 1. Dalam praktik, lampu itu menyala terang dan ia memiliki gelembung gas. Nah, yang kedua itu elektrolit lemah. Seperti yang kita tahu, ada pengertian, contoh, dan juga karakteristiknya. Nah, pengertiannya itu adalah elektrolit lemah yakni larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi atau dikatakan ionisasi tidak sempurna. Nah, contohnya itu ada asam lemah seperti HCN, H3PO4, CH3COOH, dan C2O3. Nah, yang kedua itu ada basa lemah seperti Na4OH, AlOH3 kali, dan FeOH3 kali. Nah, karakteristiknya itu molaritas kecil, ion sedikit, derajat ionisasi antara 0 dengan 1, dan dalam praktik lampunya itu menyala atau bisa menyala redup atau mati, dan sedikit memiliki gelembung gas. Nah, materi kedua ini adalah larutan non-elektrolit. Nah, pengertiannya itu seperti suatu zat yang jika dilarutkan dalam air tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan karakteristiknya itu tidak dapat terionisasi, memiliki derajat ionisasi sama dengan 0. Dalam praktik, lampu tidak menyala dan juga tidak memiliki gelembung gas. Contohnya seperti urea atau CO, NH2 2 kali, lalu glukasa atau C6H12O6, lalu ada sukrosa atau C12H22O11, dan etanol, yaitu C2H2 dan C2H2OH. Kita langsung masuk ke pembahasan kedua, yaitu elektrolit dalam tubuh yang mencakup penggunaan elektrolit dalam tubuh. Nah, cairan tubuh mengandung komponen larutan elektrolit. Adanya komponen ini memungkinkan terjadinya daya hantar listrik yang diperlukan untuk kerja impuls saraf. Nah, ada 2 contoh nih yang penggunaan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, pembahasannya yang pertama itu ada elektrolit yang merupakan zat terdisosiasi dalam cairan, yaitu kation yang merupakan positif dan anion yang merupakan negatif. Nah, kation utama dalam cairan ekstraseluler itu adalah sodium atau Na+, dan intraselulurnya adalah potasium atau K+. Sedangkan anion utamanya dalam cairan ekstraseluler itu adalah klorida atau Cl-,
dan bikarbonat atau HCO3-. Dan dalam intraseluler adalah ion fosfat yaitu PO4 3-. Yang kedua itu non-elektrolitnya. Nah, dalam non-elektrolitnya ini dalam tubuh itu ada zat-zat yang termasuk dalam non seperti glukosa, urea, kreatinin, dan bilirubin yang tidak terdisosiasi dalam cairan. Dengan kata lain, penggunaan larutan elektrolit dalam tubuh sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai macam gangguan seperti gangguan overhidrasi, dehidrasi, hiponatremia, dan sebagainya. Langsung kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu hubungan dengan keperawatan. Nah, hubungan elektrolit dan non-elektrolit dalam keperawatan itu apa aja sih? Kita langsung simak aja. Nah, yang pertama hubungannya. Hubungannya itu dalam dunia keperawatan itu, perawat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan cairan elektrolit pada pasien. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan pengkajian, diagnosa, perencanaan, dan evaluasi. Kalau misalnya ditanya pengkajian itu apa sih? Jadi dalam pengkajian ini kita mengkaji apa saja yang dialami oleh pasien. Kita memeriksa keadaan pasien. Lalu setelah pengkajian itu ada diagnosa. Dari hasil kaji tersebut kita cocokkan diagnosa apa yang memang pasien tersebut derita. Nah, yang ketiga itu ada perencanaan. Nah, perencanaan ini setelah ditemukan diagnosanya, kita melakukan perencanaan apa agar pasien tersebut dapat sembuh. Dan yang terakhir itu evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa berupa pelakuan kayak seperti apakah rencana tersebut berjalan sesuai rencana atau malah keadaan pasien memburuk, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam perawatan yang terbagi atas 4. Yang pertama itu seperti pemberian infus. Nah, pemberian infus ini itu sebenarnya kayak disesuaikan pasien tersebut kekurangan cairan seperti apa. Nanti infusnya akan berupa hipotonik, isotonik, atau hypertonik. Selanjutnya ada transfusi darah. Lalu ada perhitungan keseimbangan cairan dan diagnosa gangguan keseimbangan cairan. Oke, yang keempat, materi terakhir yaitu contoh penggunaannya. Contoh penggunaan elektrolit dan elektrolit itu apa sih? Kita langsung simak aja ya. Nah, peran larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama itu elektrolit. Yang pertama ada melancarkan mekanisme dalam tubuh seperti metabolisme tubuh. Yang kedua adalah menggantikan ion tubuh. Jadi ketika tubuh kekurangan ion, maka dapat digantikan dengan mengkonsumsi minuman isotonik. Lalu selanjutnya ada oralit. Nah, oralit ini seperti yang kita tahu adalah obat diare ya. Jadi dalam penggunaan larutan elektrolit di sini itu jadi bisa agar pasien itu tidak mengalami kekurangan cairan ketika dalam keadaan diare. Selanjutnya non-elektrolit. Yang pertama ada alkohol, yang dimana dia bisa digunakan sebagai disinfektan untuk luka. Yang kedua ada air suling, yang dimana fungsinya juga menjaga keseimbangan cairan agar tidak dehidrasi. Dan yang ketiga ada gula. Nah, gula ini itu ada gula sederhana yang dimasukkan ada glukosa yang difungsikan sebagai sumber energi. Nah, berikut ada referensi-referensi dari presentasi atau pembahasan kali ini. Dan sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat tinggal. Dadah.